Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visip, kembali lagi di acara talk show Dema Visip UIN Wali Songo Semarang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riza Utami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai growth mindset. Apa sih growth mindset itu dan bagaimana cara kita mengembangkan growth mindset? Untuk lebih lanjutnya, langsung saja kita berbincang-bincang kepada narasumber kita, yaitu Kak Ilham Alatas. Halo, selamat sore Kak Ilham. Halo, Gimana kabar hari ini? alhamdulillah baik. Oke, jadi menurut Kak Ilham sendiri, definisi dari growth mindset itu apa sih Kak? Oke, secara mendasar definisi growth mindset itu adalah salah satu bentuk pola pikir. Nah, dalam bukunya Carol Dweck yang berjudul Mindset: The Psychology of Success itu membagi dua pola pikir manusia. Yang pertama adalah growth mindset sendiri, yang artinya adalah growth mindset ini dicirikan dengan pola pikir yang berkembang. Pola pikir yang mempercayai sebuah proses dan usaha serta kerja keras. Sedangkan yang kedua adalah fixed mindset, yang menurut Carol adalah pola pikir yang ada pada manusia dengan dicirikan bahwa seseorang yang berpikiran fixed mindset itu tidak percaya akan perkembangan. Dia percaya bahwa IQ atau kemampuan yang dia miliki saat ini itulah bekal satu-satunya. Berbeda dengan orang yang berpikiran growth mindset berkembang. Dia percaya memang kita punya intelijensi pada saat ini, IQ pada saat ini, tapi semua itu dapat berkembang seiring dengan waktu berjalan dan usaha kita. Gitu. Oke, jadi itu Sobat Visip penjelasan definisi growth mindset menurut Kak Ilham. Selanjutnya, gimana sih Kak cara kita mengembangkan growth mindset itu? Oke, sebelum masuk ke sana lebih dalam, Carol Dweck mengatakan bahwa orang yang berpikiran growth mindset ini adalah orang-orang yang dekat kesuksesan. Artinya, orang-orang yang berpikir mindset berkembang ini adalah orang-orang yang mau bekerja keras. Perlu kita garis bawahi pekerja keras. Nah, kalau kita mengacu kepada pengertiannya Robert Sandberg, keahlian yang dimiliki oleh orang pada saat ini bukanlah hasil dari apa yang dimilikinya sebelumnya, melainkan itu hasil dari usaha dengan maksud yang jelas. Nah, untuk bagaimana kita mempelajari growth mindset dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu untuk yang pertama yakin bahwa apa yang kita miliki saat ini itu sangat perlu untuk dikembangkan. Ini didukung oleh pernyataan Alfred Binet. Alfred Binet adalah seorang yang pertama kali melakukan pencetusan sistem IQ. Nah, pada saat itu Alfred Binet di abad ke-20, dia bekerja di Prancis, tepatnya di kota Paris, mencetuskan sistem IQ ini akibat dari siswa-siswi di sekolah umum yang kurang mendapatkan manfaat dari pembelajaran. Akhirnya dia menciptakan sistem ini untuk apa? Untuk merekognisi atau melakukan perubahan baru bagi sistem pendidikan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan manfaat di sekolah umum tersebut, sekitar abad 20 di Paris tepatnya. Nah, Alfred Binet juga yakin bahwa setiap orang kenapa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, cara pandang berbeda-beda, pola pikir berbeda-beda, itu dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Nah, kalau kita mengacu kepada pengertiannya salah satu profesor di Indonesia, yaitu Prof. Mahendra, itu mengatakan bahwa di dalam suatu sistem yang
baik, orang baik akan menjadi baik, atau orang jahat akan menjadi baik. Tapi di sistem yang buruk, orang baik bisa jadi orang buruk. Nah, maka dari itu bagaimana cara kita untuk mengembangkan growth mindset ini adalah yang pertama, kita yakin bahwa pola pikir kita itu bisa dikembangkan. Kedua, kita menyusun strategi seperti yang dikatakan oleh Steinberg bahwa usaha harus diiringi dengan strategi. Nah, strategi itu akan kita laksanain kalau kita punya tujuan. Gitu. Nah, kalau menurutnya salah seorang ahli saraf, Gottlieb Gilbert, dia mengatakan bahwa gen dan lingkungan memang selama ini bekerja sama, tapi gen juga terkadang membutuhkan lingkungan untuk memberikan masukan agar gen ini dapat bekerja secara baik atau secara tepat. Nah, jadi itu Sobat Visip penjelasan growth mindset menurut Kak Ilham. Selanjutnya gimana sih Kak cara kita mengembangkan growth mindset itu sendiri? Oke, kalau menurut pernyataan dari Carol Dweck, dia mencirikan bahwa orang-orang yang berpikir menggunakan metode growth mindset ini adalah orang-orang yang kita kenal kesuksesan. Tentu saja kesuksesan itu bisa kita dapat, salah satunya adalah dengan kerja keras, usaha. Nah, ini sependapat dengan pernyataan dari Robert Steinberg yang mengatakan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh seseorang pada saat ini bukanlah kemampuan yang dimiliki dirinya waktu sebelumnya, melainkan hasil dari usaha dan diiringi dengan maksud yang jelas. Nah, kalau kita mengacu lagi kepada pernyataan dari Alfred Binet, seorang yang pertama kali membentuk tes IQ, dia mengatakan bahwa setiap manusia memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki cara pandang yang berbeda, memiliki pola pikir yang berbeda. Ini alamnya. Namun semua itu bisa kita antisipasi atau bisa kita kembangkan dengan cara kita latihan pendidikan. Karena menurutnya pendidikan dan latihan ini akan mampu mengubah intelijensi manusia secara mendasar. Waktu itu ketika Alfred Binet mencetuskan tes IQ, adalah metode yang digunakan dirinya ketika bekerja di Paris di abad ke-20. Waktu itu adalah hasil dari di mana siswa-siswi yang tidak mendapatkan manfaat dari adanya pembelajaran di sekolah umum. Maka dari itu, Alfred Binet pun mencetuskan tes IQ ini agar anak siswa-siswi ini yang tidak mendapatkan manfaat sesuai dengan tujuan utama sekolah umum diberikan tes IQ untuk melakukan teknisi dalam pendidikan agar anak-anak ini mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka cari. Nah, yang ketiga, cara ketiga adalah kita mengacu kepada Gottlieb, seorang ahli saraf terkemuka. Dia mengatakan bahwa gen dan lingkungan tidak hanya bekerjasama seiring dengan perkembangan kita, namun gen juga membutuhkan masukan dari lingkungan untuk dapat bekerja secara tepat. Artinya lingkungan di sekitar kita itu sangat mempengaruhi bagaimana cara berpola pikir kita, cara bertindak kita. Maka dari itu kita perlu mencari sebuah lingkungan yang benar-benar memberikan ruang untuk kita berkembang. Itu ketiga cara itu yang menurut saya cukup mendasar untuk kita lakukan bagi pemula mengenai growth mindset. Oke, jadi itu Sobat Visip, ternyata ada 3 tahap, yaitu usaha diiringi dengan kerja keras, strategi, dan faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Tapi tidak dipungkiri bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari ini adanya masalah ya Kak.
Jadi gimana sih Kak cara kita menghadapi masalah tapi tetap menanamkan pola pikir growth mindset itu? Oke, kalau mengacu dalam bukunya Carol Dweck, sesuai dengan judulnya Mindset the Psychology of Success, memiliki pernyataan bahwa semangat untuk mengembangkan diri walaupun kita dalam kondisi tidak baik-baik saja adalah ciri mindset kita berkembang. Menurutnya, ketika orang dalam keadaan masalah, apapun itu masalahnya, tapi dia tetap berpacu kepada tujuannya di awal untuk mengembangkan dirinya, maka tandanya itu dia dalam fase perkembangan. Tapi untuk selanjutnya lagi itu ditentukan oleh dirinya sendiri, apakah dia tetap berfokus pada pengembangan dirinya ataukah dia akan menyerah dan berhenti di situ. Dan banyak sekali alami seperti seorang fotografer, siapa lupa namanya, saya nggak lupa, itu dia pada awalnya itu tidak ahli dalam fotografi, tapi karena dengan konsistennya belajar, waktu demi waktu dia lalui, akhirnya dia berhasil menjadi seorang fotografer. Nah, setiap orang yang memiliki keahlian tertentu pada saat ini sesuai dengan pernyataan Robert Sternberg itu sendiri pasti mengalami dinamika. Lipi kehidupannya pasti ada, tidak mungkin orang tiba-tiba langsung ke atas secara instan, tidak mungkin. Nah, maka dari itu yang perlu untuk kita tekankan adalah mental kita. Apakah kita siap untuk benar-benar mengembangkan diri? Yang kedua adalah konsisten. Percuma kita tidak konsisten kalau kita punya strategi, usaha, dan lingkungan kita mendukung, tapi ketika kita dihadapi masalah, kita tidak melakukannya. Gitu. Oke Sobat Visip, jadi kita sudah di penghujung acara talk show mengenai growth mindset. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di acara talk show di Visip Widwali Semarang selanjutnya. Bye-bye.